Malam ini menjadi sangat spesial seperti saya sampaikan karena di luar dari AMA Bandung, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan AMA Surabaya dan AMA Malang dan dukungan dari AMA Jogja, AMA Makassar, kemudian juga dari AMA Lampung. Menjadi lebih meriah dan yang berencana untuk hadir bergabung lebih dari 170 peserta. Terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan AMA Indonesia. Nah, Bapak Ibu, di saat pandemi ini kita dihadapkan pada situasi yang mungkin kira-kira sama. Jadi dengan banyaknya lockdown di kota-kota tertentu, dengan keterbatasan berbisnis, kita punya banyak sekali kekurangan saat ini. Tentunya ada di antara kita yang orangnya dikurangi, yang revenue-nya jadi turun sekali, dan sebagainya. AMA Bandung mengenai leadership and crisis. Moga-moga apa yang telah dipersiapkan oleh Bu Jennifer dan kawan-kawan dapat bermanfaat dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih kita selalu bisa bergabung bersama. Ya, semoga kita semakin banyak menimba ilmu, banyak meningkatkan kompetensi kita, dan AMA Indonesia, BPC AMA Indonesia juga semakin maju. Aspek yang pertama terasa adalah tentu saja yang tadi sudah dikatakan oleh yang menulis di chat ya, bagaimana ekonomi melambat, dagangan tidak laku, cash flow juga jadi turun. Betul, betul. Jadi memang banyak biaya ekonomi yang habis untuk mencari pengobatan, mencari respirator dan yang lainnya. Yang kedua juga ini adalah torehan sejarah terbesar di mana di seluruh dunia banyak orang tercatat sebagai unemployment atau nggak kerja, nggak dapat kerjaan. Kalau tadi ada tulisan dari Pak Chang, jumlah siswa yang mendaftar turun. Saya jadi teringat teman-teman saya, guru-guru honorer dan juga dosen-dosen honorer yang saat ini jadi tidak bekerja. Karena memang di institusinya jumlah siswa sedikit, yang ekskul juga beberapa jadi nggak ngajar gitu ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang sedang tidak punya pekerjaan atau pekerjaannya turun banget. Bersyukur untuk kita yang masih bisa bekerja dengan teratur Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Dan yang ketiga adalah ternyata tanpa diduga COVID ini berkelanjutan, dampak berkepanjangan. Bahkan satu survei mengatakan bahwa perusahaan butuh waktu 3 tahun untuk bisa pulih kembali ke situasi seperti sebelum pandemi. Wah, kita harus terus menarik nafas panjang, jaga stamina supaya jangan sampai keburu ambruk gitu ya sebelum semuanya beres. Selamat sore, Pak Jendro. Sore, ya. Bapak saat ini dinas di mana, Pak? Saya di dealer Toyota di Jogja, Pak. Wow, tantangannya besar sekali. Ya. Terasa terjadi penurunan ini, Pak? Amat sangat, karena Jogja ini andalannya pariwisata dan pendidikan. Itu yang terhantam pertama kali. Karena situasi jadi? Ya, karena situasi ini pasar turun. Total pariwisata tutup, pendidikan juga close, jadi kita terhambat. Nah, apa saja yang Bapak lakukan? Yang terjadi pertama karena teman-teman ini kadang-kadang tidak siap menerima perubahan kan. Perubahan yang mendadak ini. Nah, kita beri wacana mereka, memberi ilustrasi, menguatkan mereka harus bisa merubah keadaan, keluar dari zona nyaman. Perubahan tetap ini akan terjadi pada jangka panjang. Itu yang. Kalau secara individu gimana Pak menguatkan mental manpower-nya? Apakah ada pendekatan khusus pada orang-orang tertentu yang kelihatan paling bermasalah gitu Pak Jendro? Ya, kita harus kita memberi contoh ya ke mereka, komitmen-komitmen kita. Kan pasti terjadi kebijakan di perusahaan. Salah satu adalah shifting, pengurangan gaji mungkin. Nah, kita beri wacana bahwa itu untuk lebih menguatkan kita ke depan. Tidak bisa kita ngikuti ini, karena keadaannya itu masih begitu buram ya, belum tahu ke depan kayak apa. Iya, selamat malam Bu Wida. Saya pernah meneliti ya ini tentang perilaku dari karyawan. Itu ada yang individu, sudah itu di kelompok. Sekarang kan tim itu ya. Betul. Nah, sudah itu
bagaimana menyelaraskan biar menjadi perilaku-perilaku di perusahaan gitu. Iya. Nah, walaupun hasilnya waktu itu pernah saya di BUMN, pernah di swasta, tapi yang swasta Ya. pemodal asing saya belum pernah. Nah, bagaimana? Ini Oh sulit ya. sekali menjadi satu. Kalau dulu mungkin ya di tahun 2000-an itu mungkin masih visi misi itu masih belum dipakai gitu ya. Masih dicuekin itu visi Ya. misi itu. Nah, jadi satu misal ada karyawan paling bawah tidak pernah tahu di bagian operasional nggak tahu Ya. apa yang mau dikerjakan, diarahkan kemana. Nah, ini bagaimana kalau kondisi seperti itu gitu ya, seperti itu menyelaraskan. Ya. Itu Bu Wida. Baik, baik. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wisdek. Wah, senang sekali malam ini kita kehadiran orang yang ini ya banyak pengalaman dalam membangun perilaku individu sehingga selaras dengan perilaku dari organisasi. Kalau yang selama ini Dale Carnegie bantu di berbagai perusahaan agar visi misi yang ditetapkan, kadang-kadang juga ada perubahan strategi gitu ya, bisa dijalankan atau terinternalisasi pada diri pribadi setiap karyawan, itu memang ada beberapa cara. Cara yang pertama, pendekatannya melalui yang disebut dengan situational leadership. Pasti Pak Gusdek juga sudah tahu ya. Jadi kita bisa membagi karyawan berdasarkan 4 tipe. Ada orang yang memang harus disuruh-suruh, nggak mau tahu, pokoknya kamu harus gini. Itu orang-orang yang memang di kotak yang keempat itu ya, yang nggak mau dan nggak mampu. Tapi buat orang yang mau tapi mampu, barangkali pendekatannya lebih ke arah konseling. Kamu tuh pintar loh, ayo kasih ide supaya gitu ya ini. Jadi di konseling, ditingkatkan nilainya. Atau pendekatannya ke arah yang dia mauan tapi kurang pintar. Kalau yang ini harus diajarin ya. Entah di training, dikursuskan, dilatih karena dia mauan, cuma kurang pintar misalnya atau kurang mampu. Dan yang terakhir buat orang-orang yang mampu tapi juga mau, ya itu mah udah nggak usah diapa-apain. Tinggal didorong saja kita seperti menjadi konsultan kepada dia. Gimana menurut kamu? Ada ide apa? Gitu ya. Jadi bicara setara. Itulah pendekatan situational leadership yang memahami bahwa daya serap setiap orang kepada peraturan yang sedang perubahan yang sedang dicanangkan itu nggak sama.